warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ketemu lagi ya di sharing 7 menit ya. Ini merupakan sharing ya tentang spiritual experience, pengalaman-pengalaman spiritual ya, yang saya yakin juga dialami oleh banyak orang sebenarnya. Cuman mungkin kadang-kadang kita gak mampu ya, atau sulit untuk membuat narasi dari apa yang kita alami itu gitu. Tapi saya yakin bahwa setiap manusia ini itu sebenarnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan ini gitu kan. Karena memang sebenarnya hidup ini kan ada rules-nya gitu kan. Ada rules-nya. Ada prosedur tetap yang harus kita taati ya dalam menjalankan hidup ini. Makanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengirimkan banyak pesan ya, banyak petunjuk di sekitar kita, di fenomena-fenomena yang sering kita alami yang terjadi di sekitar kita. Entah itu yang kita lihat dengan mata, atau yang kita dengarkan, atau mungkin yang kita rasakan dalam hati, atau mungkin ternyata petunjuk-petunjuk itu terjadi sama orang lain, dan ternyata kita diharuskan kemudian untuk belajar ya dari masalah atau kejadian yang dialami orang lain untuk sebagai petunjuk bagi kita ya. Nah, kadang-kadang memang hati kita ini itu juga kadang-kadang sulit ya merasakan itu ya, karena bisa saja kemudian kita tidak mampu lagi merasakan itu karena memang hati kita itu sudah sangat keras, atau mungkin hati kita itu dihijabi oleh hubud dunia, kecintaan kita yang sangat berlebihan terhadap dunia ini, sehingga kita tidak mampu merasakan hadirnya Allah, hadirnya Tuhan dalam setiap hidup kita. Kalau kata Ari Ginanjar Agustian dalam bukunya SQ, bahwa dalam tubuh manusia ini adalah satu titik yang namanya God spot ya, titik Tuhan ya, di mana di titik itu Allah itu berkomunikasi dengan manusia. Artinya Allah itu mengirimkan ya banyak pesan, banyak sinyal kepada manusia itu melalui God spot tadi, titik Tuhan ya. Nah, cuman apakah kita mampu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, dalam hidup dan kehidupan kita ini? Nah, itu perkara apakah Allah memberikan kita kefahaman atau tidak. Nah, kawan-kawan semua, saya pengen sharing mungkin beberapa pengalaman ya. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain gitu kan, ada suatu waktu di mana lagi galau gitu kan, lagi hopeless, kehilangan harapan gitu, lagi bad mood, lagi sumpurara orang Palu bilang gitu kan. Tapi kadang-kadang juga bingung masalahnya apa gitu kan, tapi kok perasaannya tidak enak gitu kan, dan bingung jawabannya apa gitu. Nah, ada satu masa saya mengalami hal yang seperti itu. Sepanjang hari itu saya nggak tahu kenapa kok perasaan saya nggak enak gitu kan. Nah, tiba pada malam, awalnya sih saya pengen ke warkop gitu kan, ke warkop. Sampai di warkop saya coba parkir kendaraan, tapi saya belum turun langsung ke warkop. Saya masih berdiam diri di dalam mobil ya. Dan sayup-sayup di samping warkop itu ada masjid ya. Dan masjid yang lagi ada kajian ilmu. Dan topik kajiannya itu terdengar ya di pengeras suara masjid itu. Dan Masya Allah, ternyata bahasan kajian saat itu seolah-olah itu adalah jawaban dari apa yang saya rasakan satu hari tadi gitu kan. Dan saya merasa bahwa seolah-olah yang memberikan kajian itu seolah-olah itu ngobrol langsung sama saya gitu kan, bukan ngobrol di depan jamaah seperti itu. Karena saya merasa dia menjawab apa yang saya rasakan saat itu. Nah, ini sebenarnya sebuah petunjuk ya, kalau kita paham bahwa sebenarnya Allah itu mentakdirkan memang kita ada di situ untuk mendengarkan part bagian itu dari kajian Ustadz tadi sebagai jawaban dari apa yang kita rasakan. Nah, kadang-kadang juga begitu banyak masalah-masalah kita ketika kita bingung mencari solusi, mencari
penyelesaiannya seperti apa, semakin kita cari solusinya semakin tidak ketemu. Semakin kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan kita itu, malah tidak pernah selesai, malah nambah masalahnya gitu kan. Nah, memang ternyata ketika kita mendapatkan masalah, Allah itu tidak menyuruh kita untuk mencari solusi. Kita itu disuruh sabar dan sholat gitu kan. Itu aja sebenarnya. Karena sesungguhnya yang maha memberi solusi itu ya Allah gitu kan. Masalahnya datang dari Dia, dan yang akan memberikan solusi ya Dia juga gitu. Nah, sebagai maha sang pemberi solusi, ngapain kita harus sibuk-sibuk gitu mencari solusi selain Allah gitu kan. Dan ternyata tanpa kita sadari, ketika kita sudah benar-benar hopeless gitu kan, benar-benar tidak ada lagi harapan ya, ketika kita bergantung pada orang, pada teman-teman, pada relasi kita misalnya, pada keluarga, bahkan pada pasangan kita. Nah, disitulah kemudian persoalan-persoalan tadi itu malah tambah rumit gitu kan. Malah tambah rumit, tidak selesai, malah nambah gitu. Tapi ketika kita sudah mulai kehilangan harapan bahwa ternyata gantungan-gantungan tadi ya, makhluk-makhluk tadi itu tidak bisa membantu kita, nah, kita tiba pada satu keadaan di mana kita hanya merasa bahwa hanya Allah lah tempat kita menyandarkan semuanya gitu. Nah, disitulah kadang-kadang ketika kita sudah benar-benar hopeless, kehilangan harapan, baru kemudian pertolongan Allah itu datang gitu pada kita. Dan saya sering seperti itu. Pernah kejadian dulu ketika mungkin saya pengen butuh uang gitu kan, lagi butuh uang gitu kan, lagi sesuatu yang urgent harus saya selesaikan saat itu, dan saya tidak punya uang sama sekali gitu kan. Nah, pada saat itu saya punya satu alat band ya. Alat band, yaitu alat band itu memang sudah lama saya jual gitu kan. Saya jual di marketplace ya. Mungkin sudah 1 tahun itu saya posting di marketplace, itu nggak pernah ada tanggapan gitu kan. Bahkan yang nanya harganya aja itu nggak ada gitu kan. Bener-bener nggak ada tanggapan gitu kan. Nah, ada satu saat ketika saya betul-betul hopeless gitu kan, kehilangan harapan bahwa sudahlah, saya sudah ikhlas saja gitu. Apapun yang akan terjadi udah terjadilah. Kalau memang Allah maunya akan terjadi ya udahlah, saya siap, saya ikhlas menerima itu gitu kan. Nah, setelah saya coba sholat 2 rakaat gitu kan, tiba-tiba setelah sholat itu handphone saya bunyi gitu kan. Handphone saya bunyi, dan ternyata apa yang terjadi teman-teman semua? Ternyata ada seseorang yang nggak tahu dari mana tiba-tiba nelpon gitu kan, terus nanya tentang alat band yang saya jual tadi gitu kan. Dan dia itu sudah di kebetulan kan posisi alat band itu lagi di luar daerah itu kan, bukan di tempat saya saat itu, lagi di luar daerah. Jadi dia sudah berada di tempat di mana alat band itu saya taruh gitu kan. Terus dia nanya harganya. Terus saya penasaran gitu, saya tanya, kamu taunya dari mana? Gitu. Apakah dari marketplace? Karena kalau saya nggak salah gitu, di marketplace itu iklannya udah nggak aktif gitu kan. Terus dia ngomong katanya dari si A, si Fulan gitu. Dari si Fulan yang saya juga nggak tahu si Fulan itu siapa gitu kan. Dan tiba-tiba ternyata tanpa bla-bla, tanpa banyak basa-basi gitu kan, dia bilang dia tertarik dengan alat band itu, dan dia akan bayar hari itu juga, dan sudah bayar, dan dia sudah bawa uang cash gitu kan. Tinggal dia mau cari kendaraan untuk mengangkut alat band itu. Dan masya Allah ternyata deal-dealan ya, negosiasi untuk alat band itu ternyata jumlahnya itu sesuai dengan apa yang saya butuhkan hari itu. Dan inilah hal-hal yang kadang-kadang kita tidak duga gitu kan. Ketika kita benar-benar hanya memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata disitulah tauhid kita benar gitu kan. Disitulah ternyata kita betul-betul menjadi hamba, menjadi orang yang betul-betul hanya berharap kepada Allah, tidak berharap pada yang lain. Kadang-kadang kan kita manusia ini ketika kita merasa masih punya teman, dalam hati kecil kita nanti ada teman yang bantu gitu kan. Ketika harapan itu muncul, Allah rusak silaturahmi kita dengan teman, hanya dia nggak bisa bantu kita. Kita merasa kita masih punya keluarga, ternyata kita dikucilkan sama keluarga sehingga keluarga nggak bisa bantu. Kita merasa kita masih punya
ternyata hubungan kita dengan pasangan malah berantakan gitu kan, sehingga pasangan kita tidak bisa membantu kita, sampai pada akhirnya benar-benar kita merasa bahwa tidak ada lagi makhluk yang bisa kita minta tolong, yang bisa kita harapkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah tauhid kita benar. Disitulah kita benar-benar menjadi hamba yang hanya bergantung kepada Allah, Tuhan yang layak untuk digantungkan segala sesuatunya gitu. Nah, teman-teman semua, saya yakin bahwa kalian juga pernah mengalami hal-hal yang seperti saya alami. Karena saya yakin setiap manusia itu mengalami banyak fenomena di dalam hidupnya yang sebenarnya itu adalah petunjuknya, yang sebenarnya itu adalah direct, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga butuh kelembutan hati ya untuk memahami itu ya. Oleh karena itu mungkin di dalam doa-doa kita ya, selain kita meminta diberikan pengetahuan ya, ilmu, tapi kita juga meminta untuk diberikan kefahaman ya. Kefahaman tentang membaca berbagai macam fenomena di sekitar kita, karena sebenarnya itu adalah petunjuk-petunjuk yang kita butuhkan. Sepanjang kita bisa merasakan itu, insya Allah hidup kita akan terus directly gitu, akan terus didirect oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan dalam hidup kita. Oke guys, mungkin itu dulu sharing kita malam hari ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.